Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan melakukan observasi di SMP Negeri 1 Mendo Barat untuk memenuhi mata kuliah teori-teori kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Aulia dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Tujuan saya di sini untuk melakukan wawancara kepada guru rektor SMP Negeri 1 Mendo Barat kepada Bapak Rektor. Apakah sudah dapat dimulai, Pak? Menurut Bapak, apakah pernah terjadi kasus pembulian di sekolah SMP Negeri 1 Mendo Barat? Pembulian ini sering terjadi, tetapi pembulian ini rapat dan pelakunya sangat rapi dalam melakukan. Contoh, jadi anak kelas 7 baru masuk dengan anak kelas 8. Mereka yang membuli ini ada 3 jenis: verbal secara ucapan, sudah itu ada penekanan atau fisik, terakhir ada ancaman. Nah, ancaman ini anak yang kelas 7 ini dibully harus membayar jajanan atau mengasihkan uang pada anak yang lebih tinggi kelas tadi. Itu terjadi. Dan laporan pernah terjadi juga, anak itu berulang kali ditekan. Besok awas bawa duit 5.000 untuk apa? Seperti itu. Nah, mereka tidak mau melapor itu karena ada tekanan sehingga berlarut-larut. Nah, setelah kami ketahui, maka kami panggil siswa tersebut. Kami panggil orang tuanya. Berapa uang yang mereka pinta kami ulang kembali. Anak tersebut merasa aman dan bermaafan. Alhamdulillah, sebanyak berapa ya laporan? Ada 6 kali laporan itu berlaku kakak tingkat terhadap adik tingkatnya itu tidak terulang lagi. Ada juga gini loh, pembulian itu ucapan. Contoh, kajian secara verbal. Dan terakhir dalam buku kasus, mohon maaf, kadang bilang fisik yang berlebihan antara perempuan dengan perempuan. Berucap bukan sekali, berkali-kali. Kamu kak hitam ya, begitu loh. Sehingga anak ini bukan jadi apa ya, bukan jadi kecil hati, tapi minder, berulang-ulang diucapkan. Kadang ada yang memang melapor ke wali kelas karena itu prosedurnya. Ada juga langsung ke guru BK. Pak, aku dibully. Bully apa nak? Gini yuk kita masuk konseling. Di sini buat konseling tadi kita siapa pelakunya, si A, si B, kita panggil, kita bikin deh pengakuan benar-benar apa tujuannya. Rata-rata mereka iseng, karena iseng mereka mendapatkan keuntungan, maka berulang-ulang dilakukan lagi. Selanjutnya, menurut Bapak, konsekuensi apa yang diberikan pihak sekolah kepada pelaku bully? Jadi masalah konsekuensi itu artinya ada hukuman, ya. Artinya ada yang harus diberikan kepada anak yang membuli kawannya. Kami memberikan sesuai dengan aturan tata tertib sekolah, karena itu undang-undang di sekolah itu kuncinya tata tertib. Kita lihat pasalnya berapa poinnya. Contoh,
Pembulian itu atau mengucapkan kalimat berulang-ulang kepada siswa sehingga menyebabkan siswa takut, tidak nyaman, maka 50%. Maka kalau 50% belum dipanggil orang tua, kami 70%, 75% baru panggil orang tua. Kami berinisiatif kerjasama dengan wali kelas, kami panggil wakil kesiswaan, kami panggil musyawarah bikin kesepakatan namanya perjanjian. Apabila di dalam perjanjian itu siswa tersebut melakukan lagi pembulian terhadap anak yang dibulinya, maka siswa harus menerima yang pertama sekolah, yang kedua panggil orang tua, terakhir berulang-ulang kembali lagi. Kalau masalah tata tertib sekolah itu sangat jelas, dikeluarkan dari sekolah. Tapi kembali lagi pada aturan kurikulum K13, dia boleh K13A, kurikulum Merdeka, dia boleh siswa di keluarga. Itu Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara menyembuhkan mental korban yang dibully tadi? Gini, masalah mental ini ada dua ya. Ada dua jenis manusia itu atau data individu itu. Ada yang introvert dan ada extrovert. Introvert ini yang susah. Introvert ini artinya orang tertutup. Rata-rata yang dibully itu rata-rata kepribadiannya introvert. Orangnya pendiam. Kalau bahasa keren maaf, agak kirim sedikit. Kalau penampilan itu mungkin agak sederhana, mungkin di bawah sederhana. Dan orangnya senang menyendiri. Ini pemulihan yang paling banyak. Mereka datang ke ruang BK, kadang menangis, tidak bisa bercerita apa-apa. Maka perlu penanganan. Kami alhamdulillah di SMP 1 Medan Barat ini ada 2 guru BK, perempuan, 1 bapak laki. Jadi kalau untuk penanganan yang perempuan, kami serahkan, saya secara pribadi menyerahkan kepada kaum perempuan. Kenapa? Kalau ibu atau guru BK perempuan itu lebih terbuka dengan klien atau konflik perempuan yang itu, dia terbuka, bu begini, sehingga menimbulkan sehingga bisa menimbulkan penanganan lebih baik. Kalau laki-laki dia tertutup. Kalau seandainya mau diceritakan, tetapi ini harus boleh di-cut ya. Jadi ada cerita. Tidak patah. Karena ngapa? Rata-rata perbuatan bully itu dilakukan oleh orang tua, oleh anak yang kurang kasih sayang intinya, atau minta perhatian lebih. Jadi orang tuanya kadang-kadang lebih marah terhadap anak yang bully. Jadi ini yang ditakutkan anak ini, orang tuanya tahu bahwa dia bully sesuatu tersebut di sekolah, kami panggil, bahkan banyak anak yang dipelabur di sini oleh orang tua. Itu. Selanjutnya, dari Bapak tahu bagaimana tanggapan orang tua setelah mengetahui bahwa anaknya menjadi salah satu korban pembuli? Nah, kalau masalah orang tua si pembuli atau si korban atau yang kena bully, di sini kami kadang begini ya, karena yang anak sering dibully ini rata-rata pendidikannya rendah. Jadi mereka bukan menerima, seolah-olah menyalahkan guru. Jadi masalah ini, jadi sedikit demi sedikit kita kasih edukasi bahwa gini loh, yang sebenarnya bukan hanya sebatas ucapan, tapi ada juga tahu motif itu artinya ada dari si korban. Kalau korban itu bisa melawan, tidak akan mungkin terjadi pembulian berkelanjutan. Tetapi si korban ini ada 3 hal yang dalam korban itu. Yang pertama, kurang pede. Kedua, mereka merasa bahwa mereka tidak mampu melakukan. Terakhir, mereka merasa dirinya yang paling kecil. Nah, untuk membangkitkan itu, satu-satunya langkah kami jelaskan pada orang tua. Kita sama di sekolah, apapun yang terjadi ini anak bapak ibu. Kalau di sekolah itu tanggung jawab kami, kalau di rumah bagaimana dia bisa merubah sikap. Bahwa apa yang mereka lakukan itu benar,
kalau ada orang yang mencela, boleh kita lawan. Dengan cara apa? Ucapan. Kalau orang balas ucapan dan ucapan, minimal ada cut. Ada istilahnya apa ya? Terpotongnya perilaku pembunuh. Itu. Kalau tidak diajarkan, rata-rata berulang-ulang. Nih, siswa baru. Kelihatan dari pertama sekali datang mereka. Karena kebetulan sekolah ini sekolah inklusi. Kami ada yang namanya asesmen untuk menentukan calon siswa inklusi. Jadi sudah kelihatan anak yang bakal, oh ini bakal begini. Bukan berarti kita menebak atau pakai ilmu dukun, bukan. Itu selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir, menurut Bapak bagaimana cara pihak sekolah mencegah agar tidak terjadi lagi dalam kasus pembulian? Nah, ini yang keren. Jadi kebetulan sekolah kami adalah sekolah anti pembulian. Kalau tidak salah diselenggarakan pada bulan, ini bulan berapa? Bulan 5. Bulan 4 kemarin itu Kabupaten Bangka mencanangkan di sekolah tidak ada pembulian. Maka sekolah ini salah satu yang dituju di Kecamatan Medo Barat untuk mewakili di SMP, tingkat SMP di kabupaten. Jadi mereka yang adik niat maupun yang pertama sekali datang, kami edukasi tentang yang pertama membela diri, yang kedua harus percaya diri, yang ketiga adanya kepercayaan dalam dirinya sendiri, terakhir motivasi. Nah, 4 hal ini kami tanamkan di siswa untuk sekolah atau untuk siswa baru, untuk menghindari bully. Selain itu kami juga kembali lagi tidak akan pernah selesai permasalahan di sekolah kalau tidak kerjasama dengan komite sekolah, dengan guru maper, dengan tim yang ada di lingkungan sekolah. Kami kerjasama. Dengan cara apa? Yang pertama, mengidentifikasi bullying. Yang kedua, adanya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Bahkan kami pernah mengundang Kapolsek. Kami jelaskan, kami perlu penanganan atau arahan tentang bully dan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu banyak. Ada yang minum minuman keras, ngaipon, ngalah, begadang malam, itu masuk. Termasuk menggunakan gadget. Jadi mereka paham, dan kita sebagai guru BK, Bapak dan kami berdua dengan Ibu Sonalia, setiap mengasihkan atau masuk kelas atau klasikal, kami selalu menyampaikan, anak-anak di kelas ini siapa yang kena bully? Yang sering mengeluh kalau bahasa di Bangka ini apa ya, begagin. Tapi begagin itu berulang-ulang sehingga menimbulkan trauma pada diri yang diolok-olok tersebut. Nah, kadang ada anak, Pak, si A, kita selesaikan. Itu setiap kali kami masuk. Bertahap, tidak boleh langsung. Itu. Jadi penanganan dari sekolah itu yang pertama adanya penyampaian kepada siswa. Yang kedua, kerjasama dengan guru, komite, tim. Yang ketiga, setiap masuk kelas klasikal, jam klasikal di kelas khusus untuk guru BK selalu menyampaikan, memberikan informasi kepada siswa bahwa pembulian itu di sekolah tidak boleh terjadi. Terima kasih. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Bisakah kita untuk mengakhiri wawancara ini?